Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Ayu Pratiwi, NPM 2151020091, Prodi Perbankan Syariah Kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mereview jurnal tentang tingkat kecerdasan spiritual dan kemampuan menghafal Al-Quran yang ditulis oleh Marlija Oktaviani pada tahun 2020. Berdasarkan hasil jurnal yang saya review, terdapat beberapa ilmu dan pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, pengertian kecerdasan spiritual dan menghafal Al-Quran. Kedua, manfaat menghafal Al-Quran. 3. Persiapan-persiapan dalam menghafal Al-Quran. 4. Faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran. 5. Indikator meningkatkan kecerdasan spiritual dengan menghafal Al-Quran. Yang terakhir atau yang keenam, fungsi kecerdasan spiritual terhadap kemampuan menghafal. Semoga jurnal yang saya review dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk semuanya. Selanjutnya, pengertian kecerdasan spiritual dan menghafal Al-Quran. Secara bahasa, kecerdasan mengandung arti kesempurnaan akal budi, menurut tim penyusun Pusat Bahasa KBBI. Menurut Martin Pali, dalam buku karya Dharma Putra tahun 2018, kecerdasan merupakan keseluruhan kemampuan seorang untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang diartikan sebagai kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas, energi, dan disposisi. Secara utuh, Kaplan mengatakan bahwa spiritual memiliki kata kaitan dengan roh, semangat jiwa. James P. Kaplan tahun 2009. Kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, sebagaimana yang dikutip oleh Ari Ginanjar, adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain, menurut Ari Ginanjar Agustian tahun 2008. Kemampuan adalah suatu karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi, menurut Hamzah B. Uno tahun 2010. Menghafal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan berasal dari kata hafal yang artinya telah masuk di ingatan, dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku dan yang lain-lain. Sedangkan menghafal artinya berusaha meresapkan kepikiran agar selalu ingat. Manfaat menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran mengandung begitu banyak manfaat. Adapun manfaat menghafal Al-Quran menurut Al-Kahil tahun 2010 yaitu A. Al-Quran adalah kalam Allah dan menghafalnya merupakan aktivitas yang nilainya sangat besar dan dapat membuka pintu-pintu kebaikan. B. Menghafal Al-Quran diibaratkan menghafal kamus terbesar dunia, sebab Al-Quran berisi tentang ilmu dunia dan akhirat, juga tentang kisah orang-orang terdahulu dan yang akan datang, tentang hukum dan perundang-undangan serta syariat yang mengatur seorang mukmin. C. Al-Quran merupakan obat bagi penyakit jiwa. D. Atau yang terakhir, dengan menghafal Al-Quran, waktu yang dimiliki manusia tidak akan terbuang sia-sia. Sementara itu, Wiwi Alawiyah Wahid tahun 2012 menuliskan dalam bukunya, Manfaat dan Keutamaan Menghafal Al-Quran menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalati Al-Quran. Di antaranya yaitu A. Al-Quran adalah pemberi syafaat pada hari kiamat bagi umat manusia yang membacanya, memahami, dan mengamalkannya. B. Para penghafal Al-Quran telah dijanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah, pahala yang besar, serta penghormatan di antara manusia. C. Al-Quran menjadi hujah dan pembela bagi pembacanya serta sebagai pelindung dari siksaan api neraka. D. Para pembaca Al-Quran, khususnya para penghafal Al-Quran yang kualitas dan kuantitas bacaannya lebih bagus, akan bersama malaikat yang selalu melindunginya dan mengajak pada kebaikan. E. Atau yang terakhir, para penghafal Al-Quran. Persiapan-persiapan dalam menghafal Al-Quran. Setiap orang yang akan menghafal Al-Quran mesti mempunyai persiapan yang matang agar proses menghafal dapat berjalan dengan baik dan benar. Berikut beberapa persiapan yang harus ada pada para penghafal, di antaranya A. Niat yang ikhlas. Bagi seseorang penghafal Al-Quran, wajib baginya untuk melandasi hafalannya dengan niat yang ikhlas. Selanjutnya B. Meminta izin orang tua. Semua anak yang hendak mencari ilmu atau menghafal Al-Quran sebaiknya terlebih dahulu meminta izin kepada kedua orang tuanya. C. Mempunyai tekad yang kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW akan meraih ayat Al-Quran, beliau begitu bersemangat hingga mendaki gunung cahaya menuju Gua Hiro. D. Sabar. Sabar merupakan kunci kesuksesan untuk meraih cita-cita, termasuk cita-cita keinginan untuk menghafal Al-Quran. Kesulitan akan dihadapi jika tidak mempunyai sifat sabar dalam menghafal Al-Quran. Yang E. Memiliki akhlak terpuji.
Seperti dimaklumi bahwa misi utama kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah membangun kualitas moral atau akhlak al-karimah. Dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah SAW menegaskan misi utamanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyempurnakan akhlakul karimah. Faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran. Banyak faktor seseorang mempunyai alasan untuk terus dapat menghafal Al-Quran. Wiwi Alawiyah Wahid tahun 2012 membagi faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran menjadi 5 faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi orang yang akan menghafal Al-Quran. Yang B, faktor psikologis. Orang yang menghafal Al-Quran sangat membutuhkan ketenangan jiwa, baik dari segi pikiran maupun hati. C, faktor kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses menghafal Al-Quran. D, faktor motivasi. Orang yang menghafal Al-Quran pasti sangat membutuhkan motivasi dari orang-orang terdekat, kedua orang tua, keluarga, dan sanak kerabat. Yang E, faktor usia. Pada dasarnya mencari ilmu tidaklah mengenal waktu dan usia. Begitupun dengan menghafal Al-Quran. Indikator meningkatkan kecerdasan spiritual dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran pada prinsipnya adalah proses mengulang-ulang bacaan Al-Quran, baik dengan membaca ataupun mendengarkan. Tujuannya agar ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu lebih melekat pada ingatan sang penghafal. A. Membaca sebelum menghafal Al-Quran. Membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahan tulis. B. Menyimakkan hafalan Al-Quran. Semaan Al-Quran atau tasmi memperdengarkan hafalan kepada orang lain, misalnya kepada sesama teman tahfiz atau kepada senior yang lebih lancar merupakan hal yang sangat positif. C. Mendengarkan hafalan Al-Quran. Mendengarkan adalah salah satu aktivitas dalam belajar. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mendengarkan adalah mendengarkan hafalan dari orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran dan mendengarkan melalui kaset-kaset atau rekaman hafalan Al-Quran. D. Mengulang hafalan Al-Quran. Dalam mengulang hafalan yang baik, hendaknya mengulang yang sudah dihafal atau sudah disetorkan kepada guru atau kiai secara terus-menerus dan istiqomah. Fungsi kecerdasan spiritual terhadap kemampuan menghafal. Kecerdasan spiritual memberikan banyak kesempatan atau kecerdasan untuk berbuat disertai dengan rasa cinta yang melahirkan tanggung jawab. Dengan menempatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebenaran yang tertinggi, menurut Darmiyati Judi tahun 2012. Kecerdasan spiritual juga telah ada sejak manusia dilahirkan, didasarkan pada proses peniupan ruh pada jasad manusia oleh Tuhan yang diikuti nilai-nilai spiritual Tuhan atau sifat-sifat Tuhan ke dalam jasad manusia tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada manusia yang tidak memiliki nilai-nilai spiritual. Akan tetapi nilai spiritual ini masih berupa potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Demikian review jurnal tentang tingkat kecerdasan spiritual dan kemampuan menghafal Al-Quran oleh Marlija Oktaviani tahun 2020. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.